Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran geografi, terutama untuk kelas 12 semester pertama. Kali ini kita akan mengkaji tentang negara maju dan negara berkembang. Oke, kita akan kaji dulu tentang pengertiannya ya. Apa itu negara maju dan negara berkembang? Secara sederhana, pengertian negara maju adalah negara yang rakyatnya ataupun penduduknya memiliki kesejahteraan atau kualitas hidup yang tinggi ya. Kemudian untuk negara berkembang adalah negara yang rakyatnya atau penduduknya memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup taraf sedang ataupun dalam taraf perkembangan. Oke, nanti lebih lanjutnya kita akan lihat dari indikator dalam penentuan negara maju dan negara berkembang. Oke, di sini kita akan lihat persebaran negara maju dan negara berkembang di muka bumi ya. Di sini ada peta persebaran di dunia di negara maju dan negara berkembang. Ini menurut World Bank ya. Di sini batasnya jelas. Ini adalah garis yang membatasi ya antara negara maju dan negara berkembang. Ini termasuk negara maju ya. Sedangkan yang di sini yang di bawah ini adalah negara-negara berkembang. Kita tentukan ya indikator dalam penggolongan negara sebagai negara maju ataupun negara berkembang. Nah, kemudian yang pertama indikatornya adalah pendapatan per kapita dari sisi ekonomi ya. Pendapatan per kapita merupakan indikator terpenting dalam mengukur tingkat kesejahteraan rakyat atau penduduk suatu negara. Sebuah negara dikatakan makmur apabila rakyatnya memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, dan sebaliknya mungkin ya, kalau negara berkembang itu apabila pendapatan per kapitanya relatif rendah ataupun menengah gitu. Di sini berdasarkan klasifikasi pendapatan per kapita oleh World Bank tahun 2013, di sini digolongkan ada kurang lebih ada 3 sebenarnya. Ada low income, itu pendapatan rendah apabila pendapatan per kapita per tahun penduduknya itu kurang dari 1045 US dollar. Kemudian yang pendapatan menengah ataupun middle income dibagi 2, ada lower dan upper. Kemudian yang pendapatan tinggi ataupun high income itu apabila pendapatan per kapitanya penduduk itu lebih dari 12.745 US dollar per tahun. Dan kalau pendapatannya lebih dari 12.745 US dollar per tahun dikatakan sebagai negara maju, sedangkan kurang dari itu berarti negara berkembang. Karena kajian kali ini kita akan mengkaji tentang negara berkembang, kemudian ambilkan contoh di sini tentang negara-negara berkembang ya. Contohnya Indonesia. Indonesia itu pendapatan per kapitanya berapa sih? Nah, di sini ada 3.720. Maka termasuk kepada klasifikasi yang mana menurut World Bank ini? Maka Indonesia termasuk ke middle income yang lower ataupun pendapatan menengah yang bawah. Kalau misalkan El Salvador itu di mana? Itu di pendapatan menengah atas ataupun upper middle income. Indikator yang kedua dalam penggolongan negara maju atau negara berkembang yaitu jumlah penduduk miskin ya. Kaitannya dengan yang indikator pertama tadi, pendapatan per kapita gitu kan. Tingkat kesejahteraan rakyat suatu negara dapat dilihat dari angka kemiskinan ya. Suatu negara dikatakan makmur ataupun sejahtera apabila rakyatnya yang hidup miskin berjumlah sedikit saja. Di sini Bapak menampilkan 2 ya, kemiskinan di beberapa negara maju dan di negara berkembang. Di sini prosentasenya bisa kalian amati saja. Contohnya misalnya di Belanda, negara maju itu penduduk
miskinnya rata-rata cuma 10,5% pada tahun 2005. Sedangkan di negara berkembang itu rata-rata di atas berapa? Di atas 15%, ya kan? Contoh misalnya di Malaysia dikatakan negara berkembang karena jumlah penduduk miskinnya rata-ratanya itu tahun 2003 di sini contohnya ada 15,5%, maka itu termasuk negara berkembang. Selanjutnya, indikator dalam penggolongan negara maju ataupun negara berkembang adalah tingkat pengangguran. Ini kaitannya masih dari sisi ekonomi ya, dari pendapatan per kapita, jumlah penduduk miskin. Yang ketiga, tingkat pengangguran. Ya, salah satu ciri yang membedakan antara negara maju dan negara berkembang adalah tingkat pengangguran ya. Di negara maju umumnya itu tingkat penganggurannya rendah, sebaliknya di negara berkembang biasanya tingkat penganggurannya tinggi. Oke, ini contoh saja di sini ya, di negara maju itu penganggurannya ya, contoh saja Australia tahun 2007 itu ada 4,7% rata-ratanya dalam satu tahun. Sedangkan misalkan di sini di negara berkembang, contoh aja misalkan di mana itu? Di Argentina ya ada 7,5% pada tahun 2007. Walaupun di sini misalkan contoh di negara berkembang itu di Malaysia ada 3,1%, tapi mungkin jumlah penduduknya begitu banyak sehingga apa? Tingkat pengangguran ini akan mengganggu pada taraf perekonomian negara itu. Indikator selanjutnya dalam penggolongan negara maju ataupun negara berkembang ya, apa ini? Oh, yang keempat adalah angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Ini kaitannya dengan aspek kesehatan ya satu negara. Jadi angka kematian bayi dan ibu melahirkan di negara maju umumnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan itu rendah. Hal ini disebabkan apa? Penduduk mampu membeli makanan yang bergizi, pelayanan kesehatan dan obat-obatan yang memadai. Sebaliknya di negara berkembang angka kematian bayi dan ibu melahirkan itu relatif tinggi. Di sini contohnya adalah di Indonesia ya, ini tinggi juga ini. Angka per 100.000 kelahiran hidup itu tahun 2003 ada 307, walaupun menurun sampai di tahun 2007 itu ada 248, tapi ini masih dikatakan tinggi juga ya. Indikator selanjutnya dalam penggolongan negara maju ataupun negara berkembang, kita lihat dari angka melek huruf. Ini kaitannya dengan aspek pendidikan ya. Angka melek huruf menunjukkan jumlah penduduk yang dapat membaca dan menulis. Jadi suatu negara dikatakan maju apabila angka melek hurufnya tinggi atau angka buta hurufnya rendah kebalikan. Sedangkan di negara berkembang biasanya angka melek hurufnya relatif rendah kayak gitu. Ini contoh aja di sini data melek huruf di beberapa negara maju dan negara berkembang. Kaitannya misalnya contohnya di sini ada di Belanda, Prancis, Inggris, Amerika Serikat, Korea Selatan dan negara maju. Angka melek hurufnya mencapai di atas 95%. Sedangkan di negara-negara berkembang di sini contoh aja di India itu ada 61% ya. Mesir itu apalagi itu 55,6%. Maka ini menjadikan indikator penentu negara maju dan berkembang salah satunya adalah angka melek huruf ataupun kaitannya dengan aspek pendidikan. Oke, setelah tadi kita mengkaji tentang indikatornya dalam penentuan negara maju dan berkembang, maka pada kesempatan kali ini kita akan kaji ciri-ciri negara berkembang berdasarkan indikator yang 5 tadi ya. Ada apa aja sih ataupun karakteristik ataupun ciri dari negara berkembang. Oke, yang pertama itu adalah pertanian itu termasuk peternakan, perikanan gitu, hutan hanya untuk pemenuhan kebutuhan sendiri dan keluarga. Jadi pertaniannya hanya untuk kebutuhan sendiri dan keluarganya. Itu ciri negara berkembang. Kemudian yang kedua, pada umumnya aktivitas masyarakatnya itu menggunakan sarana dan prasarana tradisional. Masih ada yang menggunakan sarana dan prasarana tradisional. Contohnya di sini adalah
Misalkan cara membuat baju atau kain itu dengan menenun manual ya. Kemudian cara pengolahan lahan pertanian dengan membajak dan menggunakan bantuan hewan. Di sini contohnya membajak dengan kerbau. Ciri negara berkembang selanjutnya yang ketiga adalah perkembangan sains dan teknologi, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan pengalaman dan lambat. Ya, kemudian yang keempat adalah pendapatan relatif rendah. Pendapatan per kapitanya relatif rendah. Terus yang kelima, pendidikan penduduknya rata-rata itu rendah. Ya, ini sebagai contoh saja, mungkin karena pendapatannya rendah, pendidikannya yang rendah, akhirnya hidupnya pun seperti gambar berikut ini, seperti itu ya. Ciri negara berkembang selanjutnya. Yang keenam, sifat penduduk itu kurang mandiri. Yang ketujuh, sangat tergantung pada alam. 8, tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi. 9 itu angka harapan hidupnya rendah. Dan yang ke-10, intensitas mobilitas rendah atau mobilitas penduduknya rendah. Di sini gambarnya itu ya, yang misalkan bercocok tanam itu masih tergantung alam, musim kemarau kekeringan. Kemudian gambarnya itu adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga penduduknya padat, berdesak-desakan dalam hal mencari pekerjaan. Kemudian masih ada budaya meminta-minta, itu jadi kurang mandiri ya. Ya, sekian dulu untuk pemaparan kali ini tentang indikator negara maju dan negara berkembang. Terutama kali ini kita tadi memaparkan tentang ciri-ciri negara berkembang ya, termasuk negara kita Indonesia. Kemudian kuncinya apa sih kalau kita ingin menjadi negara maju? Yaitu kuncinya adalah tetap belajar. Oke, terima kasih, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.